Saudara, Petrus yang pemimpin ini pernah ditegur Yesus. Dan Petrus ini pun pernah menyangkal Yesus. Menyangkal itu kayak apa sih gambarannya sekarang ya? Susah juga ya. Kalau bayangan saya tuh mungkin sama ngerinya sama pindah agama kali ya. Iya enggak? Yesus Tuhan dan Juru Selamat atau bukan gitu ya. Memang ada yang bilang tapi nggak persis mirip kayak pindah agama. Kalau pindah agama kan dia nggak percaya lagi begitu. Tapi realitanya juga ada yang pindah balik lagi gitu ya. Makanya jangan cepat menghakimi orang yang pindah agama begitu ya. Karena ini realita manusia yang di dalam kelemahan kita, betapa rapuhnya kita melakukan kehendak Allah. Ada dua bagian yang saya mau kita baca sebentar. Coba melihat kisah penyangkalan Petrus. Jadi waktu Yesus bicara dengan Simon juga, ini dalam bagian yang lain. Ada yang bilang ini paralel khusus, ada yang bilang tidak. Tapi kalimatnya menarik ya, dia pakai nama Petrusnya. Nama aslinya, Simon. Nah ini dua kali, Simon, Simon. Pasti Yesus ngomongnya gitu ya. Kalau di Alkitab udah dua kali, hati-hati loh. Simon, Simon. Marta, Marta, gitu ya. Kan pasti Yesus nggak ngomong Marta, Marta. Nggak mungkin begitu kan? Bacanya pakai perasaan dikit napa ya. Jadi waktu Yesus lihat Simon, mon. Mungkin kalau bahasa sekarang ya, please deh. Jadi Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Kadang-kadang kita pikir, Petrus nih menyangkal gila banget gitu ya. Tapi yang lain gak lebih baik ya. Lari. Mana murid-murid yang gagah perkasa itu? Pada waktu Yesus berhadapan dengan orang-orang yang mengadili dia. Petrus masih lumayan nih kalau kalian ingat ya. Nanti kita lihat ceritanya. Sekarang lihat lagi. Jawab Petrus. Ini jawaban Petrus luar biasa ya. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini kalau dicatat ya, bikin komitmen begitu ya, dibingkai ini. Stabilo, underline merah, emboss. Biar timbul hurufnya gitu ya. Ini jawaban-jawaban komitmen camp. Tuhan, aku bersedia. Besok pulang kalah kau sama pornografi. Kadang-kadang saya pikir, waduh betapa gampangnya kita berjanji. Tapi saya jujur harus katakan begini, dalam pergumulan saya dengan ayat ini, paling tidak waktu Petrus ngomong ini, itulah yang dia yakini. Dia benar memang mau mati kok buat Tuhan. Nanti saya kasih argumentasinya. Tapi kembali lagi realita kegagalan itu juga jadi realita yang harus kita sadari. Karena itu saya tidak pernah takut minta orang ambil komitmen di camp. Paling tidak di camp itu dia sungguh-sungguh. Nanti pulangnya perjuangan baru. Tapi itu tidak terlepas. Kadang-kadang gak pernah ambil komitmen, gak pernah berjuang. Itu lebih sedih. Nah Yesus jawabnya realistis. Saya pikir Yesus juga gak bilang, memang dasar kau ngomong besar gitu. Yesus gak gitu-gituin ya. Itu kadang-kadang kesel juga kalau gitu ya. Udah ambil komitmen digitu-gituin, dikata-katain. Tapi Yesus ngomongnya agak ya sarkas dikit kali ya. Aku berkata kepadamu Pet. Hari ini kalimat Yesus menarik nih. Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali berkokok. Kira-kira gitu ya. Kau 3 kali berkokok, ayam sekali Petrus. Kau kalah sama ayam gitu ya. Loh Tuhan udah tahu loh. Saya waktu menghayati cerita ini. Tuhan sudah tahu Petrus akan menyangkal. Tapi anugerah yang sama. Dia berikan untuk seorang seperti Petrus. Engkau dan saya tidak lebih baik dari Petrus. Banyak hal mungkin tanpa kita sadari. Kita pun sudah menyangkal dia. Dan Tuhan tahu aku bisa menyangkal dia. Cerita ini selesai di sini. Lalu kemudian ini scene realitinya ya. Ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Paling tidak sampai sini saya lihat Petrus serius. Penjara aku pergi, mati aku ikut. Walaupun dari jauh.
Ya. Nah, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Ingat waktu itu nggak ada lampu taman ya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ikut dia kongko di situ. Kira-kira jam berapa Yesus ditangkap? Ayo. Yesus ditangkap kira-kira jam berapa? Dari taman Getsemani habis dia berdoa. Kira-kira selesai doa jam berapa? Kayak kita selesai sesi lah ya gitu. Tapi bayangkan ya, berarti ada pengadilan di tempat itu tengah malam. Lalu pengadilannya itu kan sebenarnya beberapa kali ya. Nah lihat cerita ini mencatatnya begini. Petrus duduk di situ. Jadi paling tidak sampai sini saya bilang Petrus tuh serius juga loh. Bahkan sebenarnya kalau kalian perhatikan dia kan baru menatak kupingnya hamba imam besar kan. Yang namanya Malkus ya. Jadi berarti dia kan dikenal ya harusnya. Terus dia ngikut gitu, berani juga kan. Orang bilang ini nih potong-potong kuping nih. Petrus bener cuma mau motong kuping. Coba. Jadi bagi saya Petrus tuh berani mati buat Yesus. Paling tidak di Taman Getsemani terbukti. Dia ambil pedang lalu dia. Apa memang target malam itu? Kuping. Cedek gitu. Set. Petrus lagi gak mau bikin sop kuping menurut saya. Saya ngelihat dia mau bunuh loh. Sorry ya, saya mungkin nafsirnya kejauhan. Tapi dalam penghayatan saya gak mungkin kan cuma buat potong kuping kan. Jadi dibilang dia berani. Aku mati buat kau, bahkan aku matiin orang yang matiin kamu. Kira-kira gitu ya. Dan dia ikut dari jauh. Emang Petrus tuh kalahnya sama ayam. Aduh, chicken banget dah. Aduh. Kalau saya pikir-pikir gitu ya, gua banget ya, chicken banget ya. Kalahnya sama hal yang tipis, kecil gitu. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Lalu mengamat-amatinya. Mungkin lupa bawa kacamata. Siapa ini? Nah, kesimpulan hamba perempuan ini, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Jadi waktu saya menghayati itu, lalu kan Petrus jawabnya itu gila banget gitu ya. Bukan, aku tidak kenal dia. Hamba perempuan. Ini saksi mata pertama. Kayaknya pernah lihat deh waktu itu sama Yesus kan. Yang suka jalan sebelahnya dia. Jadi memang serem juga kalau suka jalan deketnya gitu ya. Kena batunya sekarang. Terus tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Lalu Petrus menjawab, bukan, aku tidak. Saya coba menghayati kalau saya jadi Petrus dan teman-teman jadi Petrus, coba hayati. Gimana jawab ini? Gimana kira-kira? Bukan, aku gak kenal dia gitu. Saya kadang kalau Alkitab saya coba imajinasikan. Kira-kira saya menghayati bagaimana pergumulan hati Petrus menyangkal Yesus. Dan bagi saya ini penyangkalan yang disadari. Berapa kali Petrus menyangkal? 3 kali. Apa yang menandai Petrus menyangkal 3 kali? Ayam berkokok. Numpang tanya, ayam berkokok jam berapa? Ayo. Pernah jadi ayam? Bayangkan malam itu Yesus ditangkap jam berapa? Makanya saya tanya tadi. Kalau Yesus ditangkap jam 10. Berarti ayam berkokoknya jam? Kalian bilang langsung jam 12. Ayam apa berkokok jam 12? Ayam lupa waktu. Lupa setel weker. Jadi saya melihatnya, jujur aja. Kenapa saya katakan penyangkalan Petrus itu sesuatu yang dia pasti pikirin dengan emosi hati yang hancur. Karena ada jeda waktu. Ingat ya, Petrus tidak menyangkal 3 kali begini. Kau kenal dia? Tidak. Itu 3 kali juga. Tidak. Ya, Lukas mencatat penyangkalan ketiga, jaraknya sama yang kedua, kira-kira kalau 1 jam kemudian kau menyangkal, enggak, aku enggak kenal dia. Terus habis itu aduh, kenapa bilang enggak kenal? Aku kan kenal, dia guruku. Aku baru temenin pergi ke Taman Getsemani. Aku yang tadi bobo-bobo cantik di Taman Getsemani. 1 jam loh. What you feel? Kalau kau jadi Petrus, 1 jam itu kira-kira bagaimana hatimu?
Tuhan aku kenal. Aku bilang gak kenal. Aduh ampuni. Aduh Tuhan kalau ditanya lagi aku akan jawab. Aku kenal, aku kenal. Latihan. Aku kenal, aku kenal. Sejam lagi. Ini sejam lagi nih. Seorang lain berkata dengan tegas. Tegas loh. Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang. Dari mana orang itu tahu Petrus orang Galilea? Bisa jadi outfitnya, bajunya. Kita tahu itu orang mana dari apa? Bisa juga dari tampangnya atau juga dari bahasanya. Kalau Petrus bilang, mau ke mana? Oh, Batak ini misalnya ini. Ini udah pasti orang Batak lah. Aku nggak kenal dia, ya siapapun kau gitu kan. Jadi orang itu langsung bilang, kau pasti orang Galilea. Saya berpikir kalau saya jadi Petrus mungkin saya sudah berpikir Tuhan saya gak mau nyangkal lagi. Cukup 2 kali. Apalagi Yesus tadi sudah ngomong kau bakal menyangkal. No, saya akan bilang tidak Tuhan saya pasti lebih kuat. Petrus berkata bukan. Aku gak tahu apa yang kau katakan. Ini kan gak jawab pertanyaannya. Seketika itu juga sementara berkata. Ayam berkokok. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Menurut tradisi bahwa Yesus di dalam pengadilan. Petrus di luar, di perapian. Gimana mandangnya? Saya lagi mikir, Yesus mungkin juga di dalam gak dengar ya. Tapi ketika Petrus mengatakan begitu, Yesus cuman gini. Kayak apa hatimu? Ketika kau lihat wajah Tuhan yang mengasihimu. Berpaling dan melihat engkau yang menyangkal dia. Bagi saya hancur hati saya. Tuhan, ini orang yang tadinya batu karang, sekarang jadi batu sandungan. Maka teringatlah, tambah lagi ini ya. Aduh, Lukas itu nyatetnya detail ya. Ditambah memori. Ini kalau bikin film tiba-tiba kan udah Yesus mandang begini terus bikinnya apa? Hitam putih ya, mesti hitam putih atasnya. Set. Sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Seorang pelukis mencoba menangkap momen ini. Ini Yesus di dalam agak gelap ya. Saya pikir saya pun akan seperti ini. Gak sanggup saya tatap dia. Tuhan, terlalu luar biasa kasih-Mu. Tidak sanggup aku memalingkan wajahku. Mungkin itu respon Petrus. Kita gak tahu. Ini yang lebih bagus ya. Karena ada beberapa orang melukis dari lukisan yang sama di repro dengan berbagai konteks. Kalau ini kan lebih kelihatan ada wanitanya, hamba perempuan. Begitu ya. Saya belajar menafsirkan. Kayak apa ya waktu Yesus lihat Petrus. Wah. Mungkin kau bilang abang ya saya mah gak mungkin lah menyangkal Yesus. Ketua PMK loh. Ketua persekutuan. Baru dilantik minggu lalu. Belum kering air mata minggu lalu. Tapi kalimat ini jadi kesimpulan saya. Kita mungkin tidak menyangkal Yesus dengan kata-kata kita seperti Petrus. Tapi kehidupan kita yang terus menerus menikmati dosa. Menjadi bukti nyata. Kita juga telah menyangkali dia. Melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Jangan pikir kau lebih baik dari Petrus. Mungkin bukan dengan perkataan. Tapi lihat lagi hidup kita. Sudahkah kita benar-benar hidup bagi dia? Petrus pernah gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Engkau dan saya pernah gagal. Bahkan akan mungkin gagal lagi. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Dia panggil kita, ikut dia, taati kehendaknya, sepenuh hati memberikan segalanya.